di sini kayak putih banget ya. Di HP aku yang ini yang jauh kok kayak putih banget ya, makanya terlalu putih guys. Aduh, makanya aku nggak kurang apa Xiaomi sekarang tuh banyak banget filternya, jadi kayak aduh bingung. Ah, kayak terlalu putih gak? Kalau terlalu putih kasih tahu ya. Enggak kok, udah bagus. Oke oke. Soalnya nggak enak kan kalau terlalu putih tuh kayak aduh gimana gitu. Ngapain aja kalian hari ini semuanya? Masalahnya keren deh ini. Di rumah aja. Iya, harusnya hari ini tuh request hour ya. Sama kemarin, cuman ya karena ada pandemi ini jadi harus diundur lagi ya. Seru banget deh kayaknya kalau request hour gitu. Aku lembur kerja. Semangat Tamara. Terang banget kayak masa depan aku. Kamu kan memang masa depanku. Cisani udah makan? Makan berat belum, tapi baru ngemil. Makan beratnya tadi udah siap. Coba bilang hai. Lucu banget ya avatar kalian samaan gitu. Aku bisa dapat juga gak sih avatar aku sendiri? Kepo deh kan, lucu ya kalau misalnya aku showroom sambil pakai avatarku sendiri gitu. Kalian berapa kali nih dapetin avatar aku? Kan itu kayak gacha kan, jadi kalian berapa kali percobaan? Coba ya, karena di sini tuh komennya agak terlalu kecil ya, jadi aku coba lihat komen dari sini aja. Halo, belum dapet sampai sekarang. Kapan dapet? Sekali asik dari Wicaks. Aku langsung dapat pas ketiga. Semangat. Battle. Aku nyoba sampai 20 kali TV. Aku 20-an belum dapat. Rahajeng. Tapi tuh dapat itu tuh avatar yang Kareha. Belum yang Cishanima. Salahnya Tamara 6 kali. Semangat Prati Winning Room. Belum dapat katanya. Gimana caranya biar dapat? Tuh gimana guys caranya? Kalau nggak salah harus farming bintang gitu-gitu ya. Farming bintang terus apa gitu. Kali dia semangat, belum dapat katanya. 2 kalau aku. Widih, mantep banget tuh Hanif. Udah dapet Dedek Kristi, Cikara. Aku ke-12 sih. Selamat Wilson. Ini Avanya pakai yang itu tuh Kareha, lucu banget. Nge-lag, emang nge-lag ya? 10 kali baru dapet Timi Purwanto. Tuh lempar bintang sampai 500 poin katanya kalau mau dapet avatar. Lempar bintang sampai 500 poin, catat ya guys. Kabar Cicani gimana? Baik. Dari Along gimana kabarnya? Ayo Shani nyari dong apanya sendiri. Ya boleh nanti ya. Ini nggak bisa di gift gitu ya, avatar tuh nggak bisa, gimana ya? Harus cari sendiri ya. 2 kali langsung dapet. Keren banget. Siapa itu namanya tadi? Mana? Guyanan Gayungnya. Oh Gayungnya JKT. Astaga, kenapa Gayung ya?
9 kali baru dapat. Selamat Anggun. Aku nggak dapat KDLP. Dapat, tenang ya kak. Anak baik, 3 hari maraton nontonin member-member. Iya seru kan? Serasa ditemenin gitu kalian ya bun. Seru kan? Karena kan harusnya kita ada request hour. Cuman karena ya ginilah kasusnya lagi naik banget. Jujur aku juga agak takut, agak was-was. Jadi ya udah lebih baik di rumah aja. Tapi sebenarnya udah kangen banget sama request hour. Udah kangen hektiknya. Karena jujur request hour itu event yang menurut aku salah satu event yang paling hektik. Aduh, tapi seru banget. Kenapa hektiknya itu soalnya kita kadang ikut lagu, misal nih ikut lagu ke-30, 29, 28, 27 dan itu tuh harus ganti baju terus kan. Jadi itu hektiknya tuh apa ya, nggak terprediksi gitu. Kocak. Farming bintang iya. Oh my god, aku telat. Enggak kok, ini baru mulai. Kukunya lucu. Ih, ini. Aku kotekan sendiri. Hai langsung pipi. Nih. Kotekan. Kirain aku telat, enggak Kak Alkart. Kukunya warna apa? Ungu sama biru dongker. Di sana hujan nggak? Enggak. Gemes banget ungu. Iya ini ungunya ungu pastel gitu, agak tua sih sebenarnya. Cuman ya masih bagus lah ungunya. Karena kan aku kurang suka ya kalau warna-warni gitu sebenarnya. Cuman ini ungunya bagus. Jadi oke, aku mau pakai. Gimana kabar keluarga? Baik kok. Baik. Keluarga kalian gimana? Semoga baik-baik aja. Aku tuh takut banget tahu setiap ngeliat story atau ngeliat apa ada aja gitu yang kena kayak tiba-tiba di story aku positif COVID gitu-gitu. Jadi kepikiran juga sih. Jaga kesehatan. Terima kasih, kamu juga jaga kesehatan. Oke, jawab question yang dari IG. Siap, Haizul Pak Firman. Mr. B apa tadi? Backgroundnya apa ya tadi? Kapan ya? Mari kita jawab ya pertanyaan yang dari IG. Kalian udah tanya belum? Yang dari IG. Kabarnya api Ci, api. Apa nih ya? Ini udah ada banyak banget pertanyaannya. Lekas sembuh yang sakit katanya. Iya, cepat sembuh ya semuanya yang sakit. Mari kita baca. Hey Pani, pengen jadi adiknya si Shani. Hey Pani, hai. Kamu officially menjadi adikku sekarang. Aku gak bisa ikutan showroom, gak apa-apa Aditu ya. Hai Aditu ya. Bingung nanya apa, jadi nyimak aja. Siap, boleh. Si Shani kenapa air warnanya bening? Karena kalau hijau air maca. Iya gak sih? Aku pernah lihat itu di TikTok. Nih ada nih lucu nih, bagus. Katanya dari Tafarel Agustino. Kemarin kan Enif tim K3 yang ke-8. Apa yang paling kamu kangenin dari tim K3?
Wow, sebenarnya banyak banget sih yang nyuruh aku bahas tim K3 hari ini kan, dari mention dari semuanya. Yang paling aku kangenin dari tim K yang pasti suasananya, karena nggak tahu kenapa aku nyaman banget di tim K3 dari awal masuk, dari zaman dulu yang masih ada kakak-kakak Gen 2-nya waktu pertama kali Grand Shuffle yang 2016 sampai terakhir kemarin itu aku nyaman banget di tim K3 walaupun banyak member yang ganti-ganti gitu, banyak yang datang banyak yang pergi juga, tapi entah kenapa ya siapapun membernya aku tetap seneng gitu bisa ada di tim K3. Banyak juga tantangan-tantangan yang mungkin nggak akan aku dapatkan kalau aku nggak di tim K3 juga gitu sih. Aku kangen itunya sih, aku kangen momen-momen kalau kita tuh lagi pengen sesuatu gitu. Biasanya kita kan kalau mau dapet sesuatu itu susah, jadi aku tuh kadang kangen itunya, dan apa ya, kangen hektiknya juga, kangen kebiasaan kita di backstage juga, kangen ngobrol bareng, terus gimana ya, kangen kebersamaannya itu sih gitu. Walaupun kadang kita tuh susah buat mendapatkan sesuatu, tapi aku tuh percaya sama anak-anak tim K3 kalau ya kita tuh pasti bisa gitu. Jadi di sisi lain takut nih, sisi lain cemas, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, tapi pada akhirnya ya aku percaya kalau kita tuh bakal bisa. Itu sih yang paling aku kangenin, karena mungkin member-membernya juga pinter-pinter sih. Aku selalu bangga pernah menjadi bagian dari tim K3. Selama 8 tahun tim K3, semoga tim K3 juga bangga pernah ada aku yang menjadi bagian tim K3. Asik. Kangen kamu boleh. boleh. Ini kan lagi nonton. Hmm. Hmm. Mana ya? Kamu sudah berapa tahun di Gen 3 Kak? Dari Muhammad Rizky. Aku sudah 7 tahun. Lucu banget. Ada pelangi tadi. Nah, terima kasih gift-nya. Itu ada yang kasih boneka. Kapinka, thank you. Terima kasih Kapinka. Terima kasih juga semua gift-nya. Adelika TH, thank you. Kak Aul, thank you. Cepet sembuh Kak Aul. Ada suaraku ya. Yibao, thank you Yibao. Oke, kita lanjut. Kadang pengen lihat Sandi Jutek. Oke, sekarang. Hari ini Cici ngapain aja dari Sin Huilim? Hari ini aku di rumah aja, stay at home, istirahat. Terus tadi aku ngapain ya? Tadi aku bikin TikTok. Makanya ini agak sedikit make up dan rambutnya aku curly karena tadi aku bikin TikTok. Salam dari Madiun, dari wanna maibu underscore. Hai Madiun. Post begin. Iya, aku udah bikin ya. Aku tadi udah bikin apa itu? Karena tiap hari aku kayak diteror guys, sumpah. Isi semua DM, IG. Terus kalau aku bikin story yang reply juga kayak gitu semuanya. Bikin Twitter juga kalau nge-tweet yang nge-reply gitu juga. Aduh, jadi aku tuh kayak terngiang-ngiang gitu. Aku pengen gak bikin, cuman kok banyak yang nyuruh gitu. Maaf ya guys, sumpah. Gak apa-apa. Tapi aku tahu karena kalian pengen kan gitu kan, kalian banyak yang request, jadi ya udah tadi aku bikin tapi aku belum post. Sama tadi bikin yang Scarlet Whitening itu juga aku bikin. Jadi ya udahlah sekalian mumpung lagi bikin TikTok gitu. Udah banyak banget nih. Makanan favorit di rumah makan Padang. Tadi ada yang nanya tuh, tapi siapa yang nanya? Makanan favorit di rumah makan Padang adalah kikil. Kalian ada yang suka kikil juga? Aku suka kikil.
Persiapan diri dan batin. Iya ya, menurut kalian uploadnya kapan nih? Malam ini atau besok? Kalau sekarang kayaknya kemalaman guys, udah jam segini. Ini aja udah jam 9:30. Nih ada yang bagus nih dari TSYA GABN, Tasya Gaban. Mungkin ya, maaf kalau salah baca. Gimana cara ngasih kepercayaan ke orang tua kalau kita itu bisa? Gimana cara ngasih kepercayaan ke orang tua kalau kita itu bisa? Sebenarnya ya pertama adalah ngomong ke orang tua kalau ya udah, jangan terlalu khawatirkan aku, jangan terlalu mikirin aku, karena sebisa mungkin aku akan berjuang gitu, aku bakal berusaha. Karena aku pun juga kayak gitu sama mama aku, kadang kalau mama aku ngomong ini ngomong itu, aku juga kasih tahu, mah kalau yang kayak gini aku udah tahu, aku bilang gitu, nanti kalau kedepannya mama nggak usah ngasih tahu lagi, nggak apa-apa gitu. Karena kan kadang sebagai anak tuh kayak, ngerti gak sih, rasanya kadang capek gitu kalau kita udah tahu nih harus melakukan ini, tapi terus dikasih tahu itu tuh kadang kayak kesel gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kadang aku bilang ke mama, ini aku udah ngerti harus kayak gini 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 gini, tapi tetap di bawahnya aku kasih tahu, ini aku nggak marah ya mah gitu, aku cuma ngasih tahu aja. Dan aku yakin kalau emang kita ngomong baik-baik ke orang tua juga pasti bakal bisa lebih memahami gitu, kayak oh ya ternyata anak aku nih udah bisa ya kayak gini gitu. Dan pelan-pelan pasti nanti akan memberikan apa ya, kelonggaran gitu, kelonggaran dan kepercayaan juga buat anaknya gitu. Tapi kalau aku dari dulu emang apa ya, membiasakan diri buat gimana ya, menjaga kepercayaan orang tua gitu loh. Jadi misal kayak dari dulu tuh sebenarnya aku nggak boleh pergi naik taksi sendirian, aku nggak boleh pergi naik taksi sendirian di Jakarta. Ya biasalah, namanya juga orang tua kan, terus anaknya perempuan rantau lagi kan, pasti takut tuh gimana, cemasnya aku pun juga paham. Dan aku pun kalau punya anak kayak gitu aku pasti juga bakal cemas banget. Cuman ya itu, aku bilang ke mama kalau misalnya aku kayak gini terus ya aku nggak bakal bisa mandiri gitu, aku nggak bakal bisa kemana-mana sendiri, aku juga nggak mau ngerepotin orang lain kan gitu. At least aku harus coba lah gimana sih caranya di sini tuh sendiri, dan semuanya ya karena aku jauh dari orang tua, ya sebisa mungkin aku bisa menjaga dan merawat diri aku di sini gitu. Ya udah, terus akhirnya walaupun mama bilang nggak boleh atau apa, ya kadang aku tetap lakuin gitu. Jeleknya sih kayak gitu sih, kadang aku tetap lakuin, kayak nggak boleh naik taksi, nggak boleh ini, ya udah aku lakuin aja naik taksi. Lama-lama juga mamaku bakal ngerti gitu, dan mamaku jadi ngomong, oh ya udah ternyata Shani aman juga ya kalau naik taksi sendiri, kayak gitu sih. Makanya aku sampai sekarang suka kayak terbiasa gitu loh, kalau kemana-mana sendiri, kemana-mana naik taksi, aku suka naik MRT sendiri, jalan-jalan sendiri gitu. Jadi mamaku udah nggak khawatir lagi ya, karena mamaku tahu gitu kalau misalnya dimanapun aku berada ya sebisa mungkin aku menjaga diri aku baik-baik gitu. Gitu sih, memang harus dikasih tahu dan memang harus dicoba, kamu harus nyoba juga. Tipe sikap temen yang Cici hindari gimana sih, dari Sin Will Lim. Oh ini lagi ya, tadi kayaknya udah nanya. Tipe sikap temen yang aku hindari, sebenarnya aku tuh kalau temen sangat tidak milih-milih ya. Aku tuh nggak milih teman banget, mau dari itu kelas sosialnya, kelas apa ya, kalau ya berbagai macam kelas yang ada di kehidupan kita, aku tuh benar-benar sama sekali nggak memandang itu. Selagi dia baik dan dia nyambung sama aku, selagi aku senang sama dia, ya aku pasti gimana ya, aku pasti mau berteman sama dia gitu. Dan sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak ngerti orang-orang yang nggak suka teman kayak gini, aku nggak ngerti. Karena kadang aku memandang itu sebagai sebuah apa ya, kayak kewajaran gitu loh. Menurut aku itu wajar kalau emangnya ada orang atau ada teman kita yang
mungkin tiba-tiba melakukan kesalahan atau uh, ngelakuin suatu hal yang kita nggak suka gitu. Kadang aku pun nggak tidak apa ya nggak papakan itu ya, karena aku pikir ya udah dia juga manusia gitu, kenapa kita mengharapkan dia harus seperti ini gitu. Jadi ya udah, tipe temen yang paling aku nggak suka ya guys, maaf bateraiku ini bateraiku lowbat, so aku bakal sambil charger, tapi karena udah gitu aja sih mungkin sejauh ini yang paling aku nggak suka ya, kalau memang dia nggak bisa menjaga apa, menjaga rahasia kayak gitu aja sih, menjaga rahasia atau baik di depan di belakangnya ngomongin kayak gitu palingan. Cuman kalau yang masalah-masalah kecil kayak sifat dia kayak gini, sifat dia kayak gini, kita aku nggak masalah sih. Nge-lag ya, tadi baterainya habis guys, maksudnya lowbat nih sambil aku charger. Ini udah masuk belum ya? Takut ya tiba-tiba nanti mati. Ntar ya aku. Hai, I'm back. Aku barusan ngecek baterai, ternyata udah masuk. Aku senang sih kalau misalnya ada kok geser. Aku senang sih kalau banyak banget yang nanyain tentang gimana pendapat aku atau gimana nanya pendapat gitu sih. Sisanya kalau bosan suka ngapain, dari Nada Karina. Tergantung. Sebenarnya kemarin waktu live Telkomsel hostnya nanya juga, cuman gak bapak aku jelasin lagi. Kalau bosan, kalau lagi capek banget biasanya aku cuma di rumah doang. Tapi kalau lagi pengen keluar main ya aku main juga. Kalau lagi pengen belanja ya aku belanja juga. Kalau ada janji sama teman ya udah aku ketemu juga gitu sih. Kalau lagi pengen jalan sendiri gitu aja. Pokoknya sebisa mungkin menghabiskan waktu dengan diri aku dan dengan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat gitu. Cici cantik sekali. Terima kasih, kamu juga cantik. Apa yang akan Cicani lakukan kalau sedang down? Dari Desiani_Simamora. Apa yang akan Cicani lakukan? Sebenarnya tergantung sih ngedownnya karena apa. Kalau ngedown karena capek, enggak deh, itu bukan ngedown ya, itu mah capek. Tergantung, apalagi aku tipe orang yang jarang cerita ke orang ya, gimana ya, gak tahu sih, kadang jeleknya aku tuh aku kayak menikmati gitu loh. Misal aku lagi ngedown nih, aku lagi kenapa-napa gitu, kadang aku ngerasa kayak ya udah ini tuh nanti akan berlalu gitu. Jadi ya di sisi lain kayak cara yang paling aku lakuin ya biasanya sholat, terus aku berdoa kayak gitu aja sih. Nggak ada cara-cara yang harus ini enggak gitu, karena percuma kadang kalau emang kita nggak bisa ngelupain itu secara apa ya, secara secara natural karena kan kadang ada orang yang pengen ngelupain itu tapi dipaksa kan, kayak aku harus lupa, aku harus ini. Nah itu tuh nggak akan bisa. Kalau emang ya sejalannya aja itu nanti pasti bakal lupa sendiri kan. Nah biasanya aku kayak gitu, aku mau ngikutin aja. Kalau emang lupa ya nanti bakal lupa dengan sendirinya gitu. Cuman ya kadang ya kesel juga sih, kayak aduh kenapa sih kayak gini gitu. Kayak gitu sih paling kalau emang lagi pengen sesuatu ya biasanya aku beli sesuatu juga yang bisa bikin aku seneng kayak gitu sih. Tapi kan ya kayak reward untuk diri sendiri kan ya sebenarnya buat nyenengin aja kan, buat bikin kita seneng gitu. Tapi nggak akan bisa lupa semuanya seutuhnya, itu pasti bakal tetap ada. Nah itu cara buat melupainnya ya ikutin alur waktu aja, nanti juga lupa sendiri. Iya nggak sih?
Kamaul Arfan, apa yang kamu lakukan di saat sedang menyendiri atau lagi nggak mau diganggu? Sebenarnya kalau lagi nggak mau diganggu, ya biasanya aku cuma main HP doang. Aku nonton YouTube, aku nonton drama, aku cek online shop, kayak gitu aja sih. Atau enggak aku dengerin lagu, kayak gitu. Karena enggak ya menyendiri aja gitu enak, sambil main HP, nggak mikirin apa-apa, nonton ini nonton itu gitu aja aku seneng sih. Cicani sama Ko Henry bedanya berapa tahun dari YZXXZZ 1? Bedanya 1,5 tahun. Wow, dari Afdol Putra, menurutmu gimana cara menghadapi haters? Gimana cara menghadapi haters? Pasti kalian kepo dengan jawabannya. Menurutmu gimana cara menghadapi haters? Pertama, alhamdulillahnya makin kesini makin aku gede juga, mungkin udah makin lama di JKT, aku semakin nggak memikirkan itu sih sebetulnya. Karena aku mikir kayak ya udahlah, namanya juga manusia kan ya bun, nggak ada yang semuanya bakal suka sama kita tuh ya, nggak akan ada gitu. Terus ya gimana cara menghadapinya, ya aku lebih ke diem aja sih gitu. Terus mau diapain lagi kan, di sisi lain aku juga nggak punya hak untuk apa ya, untuk menyuruh mereka semua buat jangan ngomong ini jangan ngomong itu kan, ya nggak bisa gitu. Itu hak mereka buat ngomong, ya udah gitu. Cuman ya kalau emang nggak salah dan memang tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, kenapa harus ditakuti? Kalau aku sih mikir gitu sih. Makanya sekarang aku sudah sangat nggak apa-apa dengan hal seperti itu. Kalau emang ada yang mau nubilin aku ya udah gitu, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang dukung aku juga ya aku seneng. Selagi aku nggak salah, selagi aku nggak melakukan sesuatu yang menurut aku salah dan menurut orang-orang salah, ya udah diemin aja, ya nggak sih? Namanya juga manusia Bu, banyak yang nggak suka, itu ya wajar lah. Amira Tori, pernah kepikiran pengen terlahir sebagai laki-laki nggak? Nggak pernah. Aku bersyukur dan aku senang terlahir sebagai perempuan. Candy_Lollipop, ada rencana mau lanjut S2 nggak Ci? Sebenarnya ini udah banyak banget yang ditanyain ya bun. Sebenarnya aku bukan pengen, tapi aku kangen suasana kuliah gitu. Aku kangen suasana belajar. Gak tau kenapa kok aku kangen ya. Tapi aku nggak mau ngerjain tesis lagi guys, jujur. Tesis kan aduh, udah nggak mau lah aku kalau ngerjain kayak gitu. Udah cukup dengan skripsi ya. Tapi aku pengen belajarnya gitu. Gimana ya, aku pengen ilmunya aja. Cuman aku kalau buat lulus terus syaratnya harus tesis gitu, nggak bisa. Guys, sorry ya, itu tadi suara ini suara kursi. Kira-kira suara apa lagi? Apa ini? Kapan terakhir ketemu ex member JKT48? Kamelody, Nabila, Bibi, Aya, Ayana, Friska. Kalau ketemu Kamelody aku masih sering ketemu, soalnya kan Kamelody di kantor juga kan, jadi masih sering ketemu. Kalau Kanabila jujur udah jarang banget, udah nggak pernah, bahkan semenjak Kanabila udah nggak di JKT nggak pernah ketemu lagi, belum pernah ketemu. Terus pernah deh, pernah waktu graduationnya Kamelody gitu ya terakhir, kalau nggak salah sih itu. Cuman aku masih suka ngeliatin Instagramnya Kanabila juga sih, jadi ya at least
tahu gitu kayak oh karena Nabila lagi ini gitu. Terus kalau KBB terakhir itu kemarin waktu KBB ke FX kalau nggak salah. Terus kalau Ayah juga udah lama banget gak ketemu. Kak Ayana itu kemarin waktu Sony CSNM. Kak Ayana nonton sama Zara juga, sama ada beberapa anak yang lain nonton juga. Kalau Kak Friska juga udah jarang banget ketemu gitu. Kalau Kak Vini kapan ya terakhir ketemu Kak Vini? Kalau nggak salah tuh terakhir tim K ya, atau tim K terakhir itu kayaknya Kak Vini datang, aku juga lupa sih. Kalau Kak Haruka baru beberapa hari yang lalu juga di kantor ketemu Kak Haruka. Kafe juga udah lama banget nggak ketemu kafe, aduh kangen ya. Siapa lagi terakhir banget ketemu kafe, aku udah lupa banget. Cidesi juga belum pernah ketemu lagi. Aduh, kalau Kayona juga kemarin waktu ini, waktu last stage-nya Ramune kalau nggak salah. Gitu. Udah lama banget aku nggak ketemu banyak member-member. Kangen deh. Kamu kangen setlist Ramune? Ih kangen banget ya Manda Sang. Lagu favorit Cici di setlist tim K3 banyak banget sih. Banyak. Kayak setiap setlist aku punya lagu favorit. Jadi aku kadang bingung ya kalau ditanyain lagu apa dari setlist tertentu. Nih, Ivan Budianto, Shani kalau liburan ke luar negeri pengennya ke negara apa? Ke negara apa ya? Aku pengen ke Jepang karena ya walaupun udah pernah kesana tapi aku nggak pernah bosen. Gak tau kenapa Jepang itu kayak nyaman banget guys. Salah satu negara yang aku rekomendasikan buat kalian kalau kalian pengen ke luar negeri adalah Jepang. Jadi harus banget ya kalian kalau ke luar negeri udah di Jepang dulu aja deh pokoknya. Terus aku pengen ke Eropa juga sih. Aku pengen ke Jerman gitu, pengen ke Belanda, Poland, Perancis kayak gitu sih. Aku pengen Spanyol, aku juga mau Italia juga gitu, pengen sih. Lebih pengen ke Eropa dulu sama ke Asia. Kalau Asia aku pengen ke Bangkok, pengen lagi ke Thailand, ke Jepang pengen, ke Korea pengen, ke Cina pengen, ke Filipina juga aku pengen sih. Terus ke negara-negara Asia yang kecil lainnya kayak Vietnam, Kamboja, Laos kayak gitu aku pengen juga sih. Malah aku kepo kayak apa ya bedanya sama Indonesia gitu. Nesha 118 kan adik Cishani di TikTok sering dijailin sama fans. Cishani terhibur atau enggak? Lucu sih karena aku tahu kan adik aku emang orangnya kocak gitu. Ya dia pun juga kalau emang dijailin atau apa juga senang-senang aja gitu. Maksudnya bukan tipe orang yang baperan gimana gitu loh. Jadi waktu yang kemarin aku komen banyak di TikTok dia, aku juga langsung ngechat dia kan, "Deh ini TikTok kamu gini. Terus dia bilang, "Iya, kaget aku waktu bangun udah notifnya udah 99 plus," katanya gitu kan kalau di TikTok. Iya, aku bilang gitu. Udah gitu doang sih. Dia nggak masalah juga karena dia bukan tipe orang yang baperan gitu. Cishani pernah insecure gak? Kata BRLNAKM. Wow, nggak tahu aja. Aku tuh sebenarnya tipe anak yang insecure banget guys dari dulu, dari zaman SMP kayaknya aku tuh mulai bisa ngerasain insecure tuh kayak gimana, rasa minder, rasa nggak pede, rasa takut ketemu orang, nggak mau ngobrol sama orang, tertutup, pemalu, nggak berani ngomong, nggak berani natap mata orang gitu kan, tertutup. Udah ya tadi ya kayak gitu. Sebenarnya dari SMP sih aku udah bisa ngerasain itu, bahkan sampai sekarang pun juga kadang masih insecure. Cuman aku makin kesini makin mikir sih buat apa juga ya kita insecure gitu. Jadi aku lagi sangat mengurangi
insecure banget gitu sekarang. Cici ada niatan bikin TikTok, bikin nggak? Katanya VVTYZ. Aku udah bikin ya guys, nanti tinggal di share aja, jadi mohon bersabar. Karena banyak banget yang lagi aku tiap hari ya, jadi tadi akhirnya aku bikin karena sekalian bikin TikTok yang lain gitu deh. Makan apa favorit Cicani? Rama Pariutama, mungkin udah banyak yang tahu ya. Bakso, sushi, aku suka sushi. Terus apalagi ya, pasta aku juga suka sih, pasta. Terus banyak, daging aku juga suka. Tapi yang mungkin sampai sekarang masih aku suka banget ya bakso sama sushi itu sih. Sate ayam aku juga suka. Upload ya, iya nanti abis ini ya, abis showroom. Aduh tapi kemalaman gak ya? Kalau kemalaman besok deh ya. Berani potong pendek kata HNDR_PRTM. Untuk saat ini belum berani rambut pendek. Lagi apa? Ini lagi showroom. Ada Faikara Liasya Faikara Liasyafa. Kenapa ya aku kalau baca tuh kayak terbata-bata gitu, kayak anak gak lulus SD. Aduh, takut gak sama COVID katanya. Jujur sekarang takut banget. Bukannya banget sih, cuma lebih ke parno aja, karena kan rasanya sekarang tuh makin banyak gitu orang-orang deket yang udah kena COVID. Kalau dulu kan rasanya kayak was-was juga, cuman ya untungnya teman-teman terdekat belum ada yang kena gitu loh, jadi masih ada rasa aman. Nah kalau sekarang bener-bener yang deket aja udah kena gitu, jadi rasa parnonya tuh makin gede gitu. Jadi wow, takut saya kalau kena juga, jadi takut juga nih, sekali gak enak badan, sekali ini langsung kayak aduh kena nggak ya, aduh ini nggak ya, gitu sih ya. Berdoa katanya, betul banyak berdoa ya, kalian juga. Cici udah di swab berapa kali sampai sekarang, kata Kak Dwi. Hai Kak Dwi, apa kabar? Ya Allah, ini munculnya di IG ya, aku nggak pernah video call juga Kak Dwi. Aduh udah lupa, aku udah berkali-kali pokoknya di swab, udah kayak kalau di swab atau di apa udah kayak ya udah silakan gitu, jadi udah berkali-kali sampai aku lupa. Terus kartun masa kecil yang pengen ditayangin di TV lagi dari ponakan Zeus 26. Shinchan, aku pengen banget Shinchan, kayak itu one of my favorite apa ya, kartun Shinchan. Aku nggak tahu kenapa aku suka Shinchan sih, sama Barbie apa ya, dulu aku suka Mariposa. Terus Barbie yang kembar itu aku nggak tahu judulnya apa, lupa sih. Ya gitu sih paling kalau cewek ya, sukanya Barbie. Sama aku tuh dulu suka banget, ini bukan kartun tapi kayak serial, HSM, pasti kalian tahu kan, High School Musical. Aku suka banget dulu karena berlangganan TV, langganan apa ya itu namanya ya, karena langganan layanan TV, jadi kan setiap minggu tuh biasanya ada HSM di TV gitu. Itu aku nonton setiap minggu, bener-bener sampai kayak hafal ceritanya, dan sekarang udah nggak pernah nonton lagi kan. Guys, sama satu lagi aku pengen yang ada di TV adalah Mr. Bean sih, bener sih, aku kangen banget nonton Mr. Bean dulu, kayak bisa ketawa-ketawa banget sampai udah inget ceritanya Mr. Bean. Aduh lucu banget. Apa ini? Gimana persiapan AKB48 Asia Festival dari Fikri P. Ardiansyah? Ya jadi besok itu Asia Festival, kalian jangan lupa nonton ya guys, karena bakal seru banget. Terus bakal beda dari yang lain juga. Pokoknya JKT terbaik. Pengen mudik ke Jogja nggak sih? Pengen banget. Aku pengen banget pulang.
Mana ini? Apa satu kalimat yang akan membuatmu sangat bahagia saat diucapkan ke kamu? Tergantung sih, tergantung dalam situasi apa, kondisi apa. Cuman kalau mungkin lagi dalam JKT, ya aku seneng kalau emang orang-orang mengapresiasi gitu loh. Maksudnya bisa ngerasain gitu energi positifnya kak, atau semangatnya kak, apanya kak gitu. Karena kan ini aku udah jawab juga sih di Telkomsel kemarin di IG, karena kan kadang aku nggak bisa ngerasain gitu kan, karena aku kan mikirnya kayak cuma udah lakuin gitu. Buat diri aku juga, buat kebaikan orang juga. Cuman kan kadang aku nggak ngerti impactnya ke orang tersebut tuh apa gitu, ke orang tua tuh apa gitu. Aku cuman berusaha ya lakukan yang terbaik aja sebisa aku gitu. Dan kalau emang ada orang yang ngomong kayak iya akhirnya kamu bisa, akhirnya kamu gini, itu ya aku jadi ngerasa seneng aja gitu, jadi ngerasa termotivasi juga. Tapi ini bukan berarti maksudnya aku minta diapresiasi atau enggak ya. Aku minta diapresiasi atau aku minta dikasih apa gitu, enggak gitu ya. Ya emang aku seneng aja gitu. Tapi ya nggak cuma aku sih, ini mah realis aja, pasti semua orang juga pasti seneng kalau diapresiasi, kalau dipuji, kalau dibilang tadi kayak gini makasih ya udah gini itu pasti semua orang seneng gitu. Sama aku pun juga. Di sini punya alergi sama makanan sesuatu nggak? Dari HCHAHIN. Aku nggak ada alergi, untungnya nggak ada alergi makanan. Tapi aku alergi bulu kucing kalau kalian tahu. Bukan bulunya doang sih, satu kucingnya. Aku alergi satu kucingnya. Kenapa ya? Padahal aku suka banget loh sama kucing. Aduh, kesel deh. Aku pengen banyak kucing juga tapi aku alergi. So cerita Oscar nggak mau ngasih pertanyaan, cuma mau ngasih fan art buat Shani, boleh banget. Lucu tau kalau ada yang gambar gitu, karena aku nggak bisa gambar ya, jadi aku tuh kayak terkagum dan hebat gitu ngelihat orang bisa gambar, kayak ini orang kenapa bisa gambar ya, kalau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau gambar gitu sih, nggak apa-apa. Bentar ya, aku baca lagi. Irfan_Rizky45. Hal apa yang membuat Cishani kecewa sama seseorang? Agak kaget ya, agak ini ya pertanyaannya. Apa yang membuat aku kecewa sama seseorang? Tergantung ya, tapi intinya mungkin ketika aku udah ngasih kepercayaan gitu kan, terus kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik, kayaknya aku bakal lebih kesel sih kayak gitu. Aku bakal kecewa gitu, karena kan aku tipe orang yang bukan sangat sih, agak susah gitu untuk memberikan kepercayaan ke orang. Tapi biasanya aku kalau udah percaya, aku pasti percaya banget. Tahu kan kalian tipe orang yang kayak gitu. Nah biasanya kalau emang udah dikasih kepercayaan tapi nggak bisa dijaga gitu, rasanya kayak agak sedikit disayangkan aja. Itu ada yang kasih gift lagi, terima kasih Kak Iya sayang. Hai Kak Iya sayang, thank you. Wait, Snell Kapinka nomor 1 nih, mantap. Pamit tidur dulu, oke. Hal terlucu apa yang bisa bikin Cici langsung ketawa, balikin mood, dari Robin Shilin? Enggak, receh guys. Hal receh apapun itu, aku tuh orangnya gampang ketawa sebenarnya. Jadi ya udah, kalau ngeliat receh yang sesuatu menurut aku unik itu aku ketawa. Kalau nggak kayak ngeliat video-video lucu aja aku ketawa. Video-video lucu gemes ya, aku ketawa. Gimana cara menghadapi dosen penguji agar nggak deg-degan waktu sidang? Dari Sang Engnya, G-nya banyak banget nih. Tuh agak mah nggak tahu deh.
Bagaimana menghadapi dosen penguji agar nggak deg-degan saat sidang? Pertama, menurut aku kalau emang kamu udah nguasain materinya dan kamu benar-benar bisa sama bisa sama skripsi kamu, ya pasti menurut aku nggak akan sedeg-degan itu sih. Ya deg-degan karena kita kan nggak bisa berekspektasi ya dia bakal nanyain apa, dosennya bakal nanyain apa gitu. Cuman menurut aku rasa deg-degan itu penting, soalnya ya kalau kita nggak deg-degan pasti nggak ada rasa adrenalin gitu lah, pasti kan kayak kalau terlalu santai juga nggak bagus juga gitu. Jadi kalau deg-degan menurut aku bagus juga. Cuman cara menghadapinya ya apa yang harus ditakuti gitu, walaupun dia dosen dan dia apa gitu, tapi kita sama-sama sama-sama manusia kok. Kadang aku mikirnya kayak gitu, ya kita sama-sama manusia kok kayak gitu, pasti dia juga akan memahami gitu. Tenang aja guys, tapi ya jangan terlalu dibawa stres kalau sidang, malah nanti ngeblank, lupa, itu malah bahaya. Tenang, dosen kamu juga pasti baik, serius, dosen tuh pasti baik. Hormat ya Ci, iya bener, yang penting mah sopan gitu, yang penting sopan, menghargai, terus dengerin apa kata dosennya, ya udah gitu. Apa yang perlu ditakutin? Sopan sih harus tentu sopan, walaupun sama-sama manusia kan tetap ya dosen ya adalah guru kita gitu. Nitis Kinasih, pernah nyoba main kamera analog gak? Pernah, tapi aku gak punya kamera analog. Tapi seru sih, aku pernah coba beberapa kali gitu, seru sih. Kayak ada rasa menantangnya gitu kan, karena kan kita nggak bisa lihat hasilnya secara langsung kan, jadi rasa asiknya tuh dapet gitu kalau pakai kamera analog. Apa penyesalan yang pernah Sani rasakan? Kenapa? Dari NHA 2210. Penyesalan yang pernah aku rasakan nggak ada karena menurut aku semua yang terjadi dalam hidup aku udah direncanakan sebaik mungkin dengan yang di atas, dan itulah yang bisa bikin aku jadi kayak sekarang dan nanti ke depannya gitu. Jadi ya udah, buat apa aku menyesali hal yang udah terjadi, toh nggak akan bisa balik juga. Jadi ya lebih baik aku ambil hal positifnya aja dari hal yang tidak mengenakan itu gitu. Cuman ya aku nggak pernah menyesal. Gimana ya udah gitu, namanya juga manusia, nggak mungkin kamu mau seneng terus, pasti ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu kesel, tapi ya udah, itu yang bikin kamu akan jadi nanti ke depannya, jadi gak usah disesali. Aku pun juga kayak gitu kok, kadang kalau aku di apa-apain gitu. Jadi aku pernah cerita guys, aku pernah ditipu sama online shop, aku beli barang tapi ditipu gitu. Tapi itu aku masih kecil juga sih, jadi emang masih agak tidak berpikir panjang ya gitu, masih agak polos, masih nggak ngerti taktik penipu tuh kayak gimana. Ya udah, tapi setelah ditipu gitu ya aku nggak nyesel gitu. Sedih sih, pasti sedih, cuman ya kayak ya udah nggak nyesel aja, karena mungkin pertama akunya juga kurang hati-hati gitu. Karena kadang kalau misalnya ada masalah atau apa ya aku balikin itu ke diri aku sendiri juga sih, kayak aku mikir aku salah apa ya gitu, aku kurang apa ya gitu, mungkin hal ini terjadi karena aku kayak gini ya, kayak gitu loh. Jadi jangan cuma mandang dari apa kejadiannya semuanya, tapi coba balikin ke diri kamu sendiri. Aku biasanya kayak gitu. Makanya kalau misalnya waktu itu aku yang ditipu, aku nggak sedih karena uangnya hilang ya atau apa, cuman karena aku mikir malah kayak oh ya berarti mungkin aku kurang sedekah ya sama orang. Aku waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi aku mikir ya udahlah, mungkin orang itu lebih butuh uang itu, atau kok enggak ya kayak gitu, oh ya mungkin belakangan aku kurang kayak gini ya gitu, kayak ya udah gitu. Malah itu jadi bikin aku sadar kayak oh berarti kedepannya aku harus hati-hati ya, oh kedepannya aku harus tahu ya kalau orang nipu kayak gimana, oh kedepannya berarti mungkin aku harus sedekah ya, oh mungkin ini teguran buat aku kalau gini-gini gitu sih. Karena semua itu pasti akan ada jawabannya dan akan ada titik terangnya. Asik. Titik terang nggak tuh? Hidupnya terlalu positif. Iya tahu, aku tuh hidupnya terlalu positif gimana ya. Aduh, makanya aku tuh nggak suka keributan, aku tuh nggak suka orang-orang yang
kayak apa ya, terlalu ramai gitu, banyak keributan, gak suka banget. Karena aku bener-bener orangnya cinta damai banget, sumpah. Tasya GABN, pendapat Cici sama orang yang nggak percaya COVID. Nggak apa-apa, ya itu hak mereka untuk percaya atau tidak percaya. Yang penting kan kita tetap jaga jarak aja, dan ya kita lihat keadaan dan kondisi juga gitu, sekitar kayak gimana gitu. Tapi ya kalau emang ada yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau untuk menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut kalian dan orang-orang lain gitu. Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa. Kan setiap orang pasti pemikirannya beda, jalan pikirnya juga beda, kepercayaannya pun juga beda. Jadi ya udah gitu, mau gimana lagi. Nggak akan bisa disama-samain, susah sih. Pernah susah tidur nggak sih kalau malam? Dari Irfan ada skor Rizky 45. Wow, bukan lagi. Sumpah aku belakangan lagi susah tidur sih. Enggak, sebenarnya kayak mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu sih aku lagi susah tidur banget. Cuman belakangan ini aku lagi mencoba buat bikin jam tidur aku lebih baik gitu. Kayak jam 12, setengah 1 aku biasanya udah tidur gitu deh. Buah yang Cishani suka dan buah yang gak Cishani suka, dari baik Zeva underscore. Buah yang aku suka banyak karena aku gak suka sayur, tapi aku suka banget buah. Jadi buah yang aku suka, jujur aku masih kayak gak bisa memilih, tapi aku suka mangga, pepaya, pisang, lagi ya, itu sih, itu yang paling aku suka kayaknya ya. Ini itu aja yang ada di pikiran aku sumpah. Cuman yang paling aku kurang suka itu cherry. Kalian tahu cherry kan, yang merah-merah yang bisa di kue. Aku kurang suka karena menurut aku rasanya aneh, nggak tahu kenapa. Siapa bias di NCT 127? Zahlin. Sebenarnya aku tuh kurang mengikuti NCT ya, cuman aku tahu tuh dulu Jeno waktu dia masih kecil, Jeno. Tapi Jaehyun ganteng juga sih guys. Nggak ada yang bilang Jaehyun nggak ganteng gitu. Kayaknya semua orang suka Jaehyun. Tapi tetap Sehun. Aku tetap tim Sehun. Ini orang kocak Cisati, IPK-nya berapa dari TN TRII, nanyanya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4 tuh ya, IP-nya ya segitulah. Mbak suka olahraga apa? Berenang, sepedaan, badminton, itu sih. Kita sama tim Sehun. Iya kan, parah ya, Sehun itu udah kayak wow. IP-nya 4,5. Iya betul, 4,5. IP aku 4,5 ya guys. Serius kangen berenang. Iya aku juga kangen berenang ya. Aduh. Lebih penting rajin atau pintar? Pilihan yang sulit ya. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau aku lebih pilih rajin sih. Kalau aku ya. Pinternya tapi bukan dalam pinter pelajaran doang ya, bukan cuma akademik doang ya, tapi kayak bisa semuanya gitu. Tapi kalau aku sih lebih pilih rajin gitu. Karena kalau rajin kan konsisten kan biasanya orangnya. Karena dia rajin, dia konsisten, jadi ya udah bisa dilakukan terus menerus gitu. Siapa tahu kalau rajin bisa jadi pintar. Tapi orang pintar belum tentu rajin loh, tergantung. Karena kadang dia ngerasa udah pintar kayak oh ya udah gitu, tapi ya itu nggak apa-apa. Guys, aku mau sambil hapus makeup ya.
Cara menabungnya konsisten dari S.Alyaan. Jangan terlalu banyak beli gak sih? Walaupun kadang aku juga sih, aku kan orangnya lapar mata ya. Aduh susah banget deh, kayak suka beli-beli. Cuman untungnya alhamdulillahnya sih aku masih bisa kayak nahan gitu loh. Aku masih bisa mikir kalau oke, nggak boleh beli lagi, nggak boleh beli lagi gitu. Jadi ya harus tahu limit kamu sampai seberapa. Kalau emang lagi butuh ya beli aja, nggak apa-apa. Tapi kalau emang lagi nabung, lagi mau ada sesuatu yang pengen diraih, ya kurangi gitu beli-belinya semuanya. Ini lama-lama semakin gelap ya guys. Kalian ngerasa gak sih ini kayak lama-lama makin gelap? Atau aku aja yang ngerasa? Apa ini? Kenapa dia begini? Tuh, aneh ya. Iya kan, kenapa ya? Kayak makin gelap gitu. Kenapa ya bun? Apa ini yang bikin dia makin gelap? Udah aku gak apa-apain udah tadi. Apa itu? Nah udah ya. Apa-apa, oke. How are you today? Dari JCKA Violet. Baik? Aku baik. Kamu gimana? Sering ngobrol sama Anin gak? Sering kok. Dari Lia Kribo, Cisani kalau bobo lampunya nyala atau dimatiin atau pakai lampu tidur? Loh kok lampunya ikut bobo? Oh, apa ikut? Oh, tuh pakai lampu bobo katanya. Loh kok lampunya ikut bobo? Aku kalau tidur lampunya dimatiin. Sebenarnya aku bisa dua-duanya sih kalau sebenarnya aku bisa dua-duanya sih. Kalau pakai lampu tidur bisa, tapi kalau mau dimatiin full juga bisa gitu. Kita lihat lagi. Jadi fobia sama apa? Dari iya anu harus sama. Sebenarnya fobia sih mungkin aku nggak ada, cuman kalau aku takut tinggi, sama aku takut laut. Setelah aku pelajari lebih jauh tentang diri aku, asik, ternyata aku takut laut. Aku nggak pernah naik kapal guys, jadi aku takut sama laut. Aku nggak pernah naik kapal, takut karena menurut aku laut itu luas dan kita nggak akan tahu dalamnya seberapa. Aku takut banget. Ya bentar ya, coba ya aku matiin lampu kamar aku. Dan siapa tahu apa ya, sumpah aneh banget soalnya aku ngerasa ini kayak makin gelap gitu loh. Apa yang bikin dia makin gelap? Katanya mau bersihin makeup. Iya nih, ini aku mau bersihin makeup. Matkul favorit Cici di Ilkom apa nih ya? Kata Aura. Matkul favorit aku di Ilkom, aduh sebenarnya aku lupa sih. Cuman aku suka EO, event organizer. Dulu kita pernah suruh bikin event gitu. Eventnya itu kelompok yang kecil sama kelompok yang besar. Kalau kelompok besar itu event angkatan, jadi waktu itu bikinnya di mall gitu sih. Seru sih, jadi kayak panitia. Kalau yang event kecil sama teman sekelompok aja paling 10 orang atau berapa kayak gitu sih. Terus waktu itu ada kayak brand awareness atau apa gitu, aku lupa sih.
public speaking gitu-gitu juga aku suka sih. Radio aku juga suka, waktu itu aku udah kelas radio. Seru sih belajar ilmu komunikasi ya guys, gitu. Jadi seru banget. Kalian silakan belajar ilmu komunikasi kalau kalian pengen. Iya asik banget jadi anak komunikasi. Iya asik, tapi kenapa ya banyak orang yang mikir kalau anak komunikasi itu santai, padahal belum tahu aja gitu. Banyak loh tugasnya, tapi ya memang kita kadang tugasnya tuh ya lebih ke interview kayak gitu loh, kunjungan ke media atau bikin laporan kayak gitu sih, bikin press release gitu, tugasnya tuh kayak gitu, bikin event kayak gitu, latihan public speaking, radio dan lain-lain. Tapi sebenarnya sama semua jurusan itu ya, nggak ada gitu yang santai, namanya juga kuliah. Anak jurusan jurnalistik mana tuh, jurnalistik susah loh, jurnalistik ada bedanya kah? Cici Untar, iya aku anak Untar. Ada yang anak Untar kah di sini? Kalian semua sudah tahu kan aku anak Untar, ya udah ya. Atau aku udah lulus juga. ada anak Untar gak? Aku anak mama, betul. UMN Pride, wih, aku suka tuh UMN, kampusnya bagus. Kalian kuliah di mana nih btw yang kuliah? Anak SMP, masih kecil banget dede. UPH, wow, UPH jurusan apa? Anak UI, wow. Ada anak UGM nggak? Atau anak, kalau di Jogja tuh ada UGM, UPN, UNY, UMY, UII, apa lagi ya? Lupa deh kalau di Jogja. Negeri Makassar, wow. BINUS, iya. Kuliah di Bandung di mananya? Atma, betul, Atma, ada Atma juga. UII, wow. Baru mau anak SMA. SMA-nya di mana nih? Kalian SMA mana? UPB, TSM. Kapan nikah? Astagfirullahaladzim, pertanyaannya aku baca langsung buka. FIKLZ55, kapan nikah? Besok ya, sama kamu aja lah. Disana aku bingung mau milih IPA atau IPS dari salsa kayak loh. Emangnya kalau jurusan itu bukannya dari sekolah ya atau gimana sih? Emang kita milih sendiri kalau sekarang IPA atau mau IPS, bukannya tergantung dari kayak tes atau apa gitu ya, bukannya? Apa memang kurikulumnya udah berbeda, aku kurang tahu sih. Rhapsody 7,6 views, iya. Aduh, makasih banget ya buat semuanya yang udah nonton dan dukung Rhapsody dan JKT dan aku seneng deh. Udah mau 8 juta, iya. Ya bisa 10 juta, yuk, bisa yuk. Temen aku jadi suka sama Cisani sama Rhapsody. Hai Zan, terima kasih Zan, salam ya buat temennya. Alisnya kok nggak hilang? Iya nih alisnya, aduh kok nggak hilang sih alisnya, nggak hilang nih, udah di ini nih. Kalian tahu nggak sih yang video itu? Ngeselin banget ya. Duh, kok nggak hilang nih, maaf nih alisnya nggak hilang.
Aku iri sama alisnya. Kenapa iri sama alis orang? Kamu pun juga punya alis. Kalau nggak punya alis, sekarang ada teknologi pensil alis. Gunakan saja pensil alis, gambar alis kalian. Selesai masalah kalian. Kenapa iri dengan alis orang? Aku sekarang mau cuci muka. Apakah kalian mau menemani aku cuci muka, guys? Ini maaf ya, ini jadi agak random nih. Tadi ini duduk. Ini melebihi jam jatuh, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah. Ikut. Oke, guys. Wait. Mau cuci muka dulu. Bentar, aku cari. Aku lihat dulu ya di toilet adakah spot yang bisa ditaruh nih HP. Gimana ya, Bu? Sebentar. Sini dulu. Ini enggak sih? Hai. Kita cuci muka. Tapi harus makeup dulu. Mbak Papa. Ini oil. Menghapusnya oil, jadi minyak gitu. Aku menyarankan buat cewek-cewek nih mungkin yang hapus make up lebih baik pakai oil karena enak banget dan bisa hapus make upnya lebih gentle. Tapi kadang aku juga pakai micellar water sih, guys. Aduh maaf ya nih yang cowok-cowok, ngerti nggak sih kalau ngomongin kayak gini? Tapi cowok juga harus perawatan loh. Jadi kalian yang cowok-cowok juga harus cuci muka yang rajin, cuci tangan juga, apalagi lagi kayak gini. Iya, enakan pakai balm gak sih? Jujur aku belum pernah coba kalau pakai balm. Emang enak? Yang cowok skip aja, jangan dong. Kan ini penting juga. Nih. Nanti kapan-kapan aku cobain deh pakai yang balm. Soalnya selama ini aku cuma pakai oil atau enggak micellar water. Wow. Suaranya aku tuh nggak tahu kenapa ya ini kayak wastafelnya rusak itu loh, guys, dari beberapa hari yang lalu. Pumpnya ya atau apanya juga kurang ngerti. Serem ya, kerannya bocor tuh, padahal bawahnya enggak. Suaranya kayak nggak tahu deh, kayak ada yang salah gitu di dalamnya. Mungkin harus dibongkar, aku juga kurang tahu. Lanjut cuci muka. Cuci mukanya. Besok aku panggilin servis. Bodoh aku. Kocak. Besok aku tanya beneran ya. Iya benerin lo. Dia bisa benerin. Udah sholat maghrib udah. Ini aku cuci muka ditemani dengan 7.000 orang ya, guys.
Hai itu di orang yang ngeliatin aku cuci muka. Bang Jack, hai Bang Jack. OTW Ci siap ditunggu slow. Kak Alkar berasa video call sama Pandu. Iya nih, hai. Sebentar ya bang. Nanti kalian temenin aku skincare juga. Biar sekalian, biar nanti habis selesai showroom tinggal sikat gigi. Terus sikat giginya nanti aja. Soalnya itu tatakan sikat giginya dipakai buat naruh HP. Ya. Oke, selesai. Wait lupa. Aku iya. Kok gelap? Ya maaf. Sorry guys. Semua ini benar-benar aku tidak make up. Aku baru 2 kali. Oh, memalukan. Aku tidak make up dan di depan kalian. Pakai lip tint dulu. Suara kursi. Ntar aku sambil charger. Oh. Masih agak gelap ya, ya udahlah ya. Apakah ini wajah aku kalau bangun tidur? Aduh. Oh, makasih ya guys. Makeup aja cakep katanya. Ya, amin amin. Makasih. Masih banyak yang lebih cantik. Tenang. No, mau skin. Bentar, coba aku pengen. Aku tuh kesel ini kok kayak gelap gitu loh. Gak mungkin kan ini filternya. Apa filter? Tone? Apa ini tone? Tuh kan? Kayak putih banget, takut. Kenapa ya? Pertama, kita pakai toner. Sebentar ya, HP yang sambil tanya yang tadi di Instagram. Enak sekali. Oh ini Ailena 599. Nagih cerita aja kenapa bisa di sepak kuda WKWK.
Kenapa bisa di sepak kuda? Jadi ini ceritanya udah lama banget, mungkin waktu aku itu SD. Aku udah pernah cerita juga sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin waktu aku SD aku tuh ke pantai. Waktu ke pantai naik kuda, kalian tahu kan biasanya kalau di pantai itu suka ada kuda, ya kuda gitu. Ya udah, terus akhirnya aku naik kuda. Itu sebelum naik kuda. Jadi sebelum naik kuda itu dia namanya juga anak kecil ya bun, tangannya suka gatel gitu. Aku pegang lah bagian badan dia, aku lupa gitu bagian apa. Nah, waktu bagian pegang bagian badan, udah deh disepak itu sama kudanya, kayak ditendang gitu loh. Akunya ada di belakang kaki dia, terus kena paha aku. Udah, aku nangis. Aku nggak jadi naik kuda karena aku takut. Udah gitu ceritanya. Sakit waktu itu, langsung biru kaki aku guys. Ya, aku langsung biru seketika setelah ditendang. Di sini gelap nggak sih, atau mau pindah aja di tempat biasa kita showroom? Di situ, di depan kasur dengan boneka-boneka itu. Mau di sini aja atau sekarang masih trauma? Enggak trauma. Tenang. Kangen boneka tuh, bonekanya di situ. Itu pakai apa? Pakai toner. Aku naikin tadi, kata Bang Jack coba tuh brightness HP ya kali ya. Tower, thank you towernya, terima kasih. Lucu banget lagi JKT48. Terima kasih Kak Iya sayang, 2 lagi, wow. Thank you, terima kasih. Kak Wisni makasih juga giftnya. Botol kecap thank you. Kak Novi thank you. Adelia Afri thank you. Kak Dede halo Yano Shire opini set thank you. Yibau thank you. Kak Iya sayang thank you. Kak Dian Hadi Novel Jani thank you. Kak Yibau Cikakui thank you. Kak Dian Hadi thank you. Abdan thank you. Aku nggak disebut siapa tuh, mana tadi ya? Mana tadi? Hai Hanif, lanjut. Di sini pernah naik gajah nggak tuh, ada yang nanya Febri? Kayaknya pernah deh waktu di taman, bukan di taman, waktu di kebun binatang. Kayaknya aku pernah. Pernah bantuin mama masak gak, katanya Yud Satriani. Pernah, tapi karena sekarang belum ketemu mama, jadi aku belum bantuin mama masak. Gitu. Cikotek aku beda-beda. Cuma 2 warna, biru sama ungu aja. First impression Shanika Christy, ada yang nanya dari Salsa Kaye. First impression sebenarnya aku lupa sih karena udah lama, cuman mungkin waktu itu aku nganggapnya ya kayak Christy masih dedek kecil gitu loh, kan dia kan masih kecil banget. Iya, udah semenjak tim K sih sebenarnya aku baru memperhatikan dia, karena kan dulu masih akademi kan dia, jadi kayak jaraknya masih agak jauh gitu. Aku juga nggak terlalu memperhatikan dia banget sebetulnya. Semenjak masuk tim K baru aku deket sama dia, baru aku ngobrol sama dia gitu, dan ternyata dia orangnya polos. Selayaknya anak kecil yang polos, tapi polos gemes gitu sih. Tapi dia bertanggung jawab sih menurut aku, anak, jadi bagus. Kok ini bentar ya,
cuci pakai apa lagi? Ini pakai essence, emulsion guys namanya, sebelum serum. Izin tidur, iya tidur aja. Kota Indonesia pengen Cici datengin Raja Ampat sama pantai apa ya itu namanya, aku lupa, kayaknya di daerah timur sana tapi aku lupa namanya, bagus banget deh. Tapi yang deket-deket aku juga pengen sih, kayak Bali, aku pengen ke Bali, pengen ke Pulau Seribu, Lombok gitu aja, aku udah seneng sih. Lucu banget. Ernest Tarni, gimana caranya biar cepat lulus sekolah? Kalau dijawab aku cuci piring, aku tunggu di showroom Cici. Ini aku jawab berarti kamu jangan lupa cuci piring. Cara cepet lulus sekolah, bukannya kalau sekolah tuh itu ya malah enak ya, maksudnya udah ada timelinenya jelas gitu kan, udah pasti, dan gurunya pun juga masih bisa nge-backup, masih bisa bantu gitu. Kalau kuliah itu udah bener-bener timelinenya ya udah sesuai dengan kita masing-masing kan. Cuma kalau menurut aku kalau lulus sekolah itu sebenarnya tinggal ikutin aja gimana timeline sekolahnya. Kalau emang mau lulus dengan predikat yang bagus ya dicicil dari sekarang gitu, mungkin belajarnya atau poinnya atau nilainya, semuanya sih. Cuma kalau lulus sekolah sih seharusnya menurut aku semuanya harusnya lulus. Cuma kalau kuliah itu agak susah ya. Axel, iya bener tuh, kalau mau cepet akselerasi aja di DO. Jangan lupa cuci piring ya, nih udah aku jawab nih pertanyaannya nih. Itu yang nanya udah cuci piring belum katanya, yuk cuci piring yuk gitu. Aku apa itu, coba marah-marah di showroom tanpa alasan yang jelas. Apa ya, marah-marah gimana ya? Shani mau jawab pertanyaan aku nih, aku jawab. Kangen Jogja nggak? Kangen, tadi udah dijawab deh kayaknya. Marahi aku Shani. Ya udah nih, gantian aku pengen jawabnya di showroom, jadi kalian mau tanya silakan tanya. Kapan ke Dahsyat lagi? Kata Bang Suprian. Belum tahu. Pengen sih ke Dahsyat lagi, seru sih, bisa perform. Mau tanya apa silahkan. Shani suka siapa di Red Velvet? Joy sama Aileen, tapi lebih suka Joy. Komentar Shani tentang jangan. Tips jaga kesehatan. Kalau untuk sekarang sih minum vitamin ya, obat juga kalau lagi sakit, istirahat, dan jangan banyak main. Aduh, kalau emang lagi nggak ada perlu banget, udahlah di rumah aja. Oh my god guys, krim aku mau habis. Gimana dong, krim aku mau habis. Jatuh tutupnya, tidak ternodai. Ada yang tanya tips jadi maba. Bentar ya, nanti aku jawab. Bentar aku ambil tutupnya dulu. Kotor. Oh my god. Tips
Udah aku lap. Tips jadi maba. Pertama, aktif. Tapi aktif dalam hal yang positif ya gitu. Jangan berarti aktif untuk satu hal yang negatif, misal buat ngambil hati orang atau ngambil hati panitia biar apa, biar ini, biar itu. Enggak, aktif ya benar-benar aktif ya kamu excited gitu dalam menjalani perkuliahan kayak gitu. Terus kalau karena masih semester awal-awal tuh sebenarnya masih gampang buat apa ya, buat dapat nilai bagus. Itu masih gampang banget buat ngerjain tugas-tugas. Itu tuh aduh, semester 1 mah masih kayak sekolah. Jadi maksimalin di situ aja sih. Karena nanti semakin atas itu bakal susah banget. Karena tugasnya bakal semakin banyak. Itu sih. Aktif ngajuin tugas, betul, aktif ngajuin tugas. Kalau emang suka organisasi, coba ikut organisasi. Terus perbanyak ini sih, kenalan temen gitu. Karena nanti semakin ke atas maksudnya semakin semesternya semakin tinggi, bakal susah kadang cari temen. Maksudnya bukan susah ya, karena aku udah kepisah-pisah gitu. Tips biar nggak oleng-oleng. Gimana ya? Kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan diri kalian. Aku kangen siapa? Kangen aku kali ya. Tips dapat hati Anda. Tips dapat hati aku. Gimana saya dapat hati aku? Dapetin aja. Coba dapetin aja. Tips disayang Cishani. Aku sayang semuanya. Tips lepas dari selingkuhan. Ada apa nih kasihan Sowan? Kenapa nanyanya begitu? Aduh, muka aku udah kayak gini lagi. Tips dari perselingkuhan adalah move on. Gitu. Cari sesuatu yang baru. Gak harus pasangan ya, bisa yang lain juga, bisa kegiatan atau apa. Pernah berjuang lagi sakit. Hai kak pernah berjuang, thank you, makasih giftnya. Terima kasih kak botol kecap. Tagnya masang sendiri, iya. Tadi pakai sendiri. Tips pro main Stumble guys. Coba tanya Azizi ya guys. Kalau main Stumble guys, Azizi lebih parah. Dijago. Di sana lagi kangen siapa? Kangen kamu. Pernah ikut BEM nggak? Enggak. Ada suara sirine. Iya tuh di depan. Kok kalian denger sih? Bunyi ambulan. Iya kak Alfa. CK Flash, iya tuh bunyi ambulan. Betul. Tips dapat hati om papa. Deketin anaknya baru deketin bapaknya. Gitu cara dapetin hati om papa. Mau nggak show terakhir bareng seluruh intinya? Mau dong, mau banget. Tips biar tidak Bismillah dapat adiknya, boleh. Guntur kenapa tuh ketawa-ketawa tuh WK. Tips dapetin nomor Kishani. Nomor aku 081 111 222 33 4455. Catat. Tips dapetin perhatian. Gimana ya? Kamu perhatian juga sama orang lain, nanti pasti bakal dapat perhatian juga.
yang angkat bapaknya. Kenapa nangis, kata Yamada Sang. Enggak, ini nggak nangis Yamada Sang. Mataku memang seperti ini, memang kelihatan kayak itu ya, kayak ini. Kok kayak Oke guys, sepertinya kita sebentar lagi sudahi saja. Udah malam. Kasih yang sudah nemenin aku showroom hari ini, ya Allah. Dari make upan sampai nggak make upan, sampai hapus make up, sampai skincarean. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Nanti kapan-kapan kita showroom lagi, Q&A lagi, atau showroom radio ya. Kangen deh showroom radio, udah lama. Jangan lupa TikTok. Oh iya, TikToknya hari ini apa besok ya? Ini udah jam berapa ya? TikToknya hari ini apa besok? 10:30 loh. Sama-sama. Aku jawabin semua. Sama-sama. TikTok bikin hari ini tuh banyak yang bilang kapan tuh. Sekarang ya udah, habis ini aku upload ya. Jadi kalian jangan lupa. Aduh, lihat. Habis ini aku upload TikTok bikin. Ya, jam 23 iya nih. Terima kasih ya semuanya, jaga kesehatan loh. Makasih yang udah selalu nonton, aku seneng. Live ranking, siap bun, siap live ranking. Nomor 1 Kak Iya sayang. Hai Kak Iya sayang, thank you. Nomor 2 Kak Pinka. Wait, avatarnya lucu banget tuh, Karehana Station. BTW Avagrasiannya udah aku ambil ya. Cikakuy, nomor 3, hai Kak Cikakuy. Sanikuy dong, ganti namanya. Tapi emang namanya Kak Cika ya. Ada Kak Dian Hadi, hai. Semangat kerjanya. Aduh, maafin ya muka aku yang udah kayak gini. Ada Kak Yibau, hai Yibau, thank you Yibau. Adelika TH, hai Adelika TH. Ada Kak Aul cepet sembuh. Ada Kak Aul juga cepet sembuh ya. Kak Ridwan, Dinar, ada Yamada Sang. Ada Kak Diar juga, Ridwan. Thank you ya Kak Wisni, terima kasih Kak Wisni. Ada Kak Tirta, thank you. Ada Cika, thank you. Ada Audrey, ada Dominic Liens. Ada Kak, siapa itu, Kak Radit ya, I think, atau bukan. Kak Karot, ada Sensawan, ada Battle, Kanui, it's my birthday. Hi, happy birthday Kanui 2026. Panjang umur, sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan bahagia, amin. Kalistiani 31, Kak Shire, hai. Ada PTR, ada Ucu, lucu banget namanya Ucu. Kayak temen aku tuh, ada temen aku dipanggil Ucu. Charles, hai Kak Charles, bapak guru kita nih. Ada Ainun, ada Kak Jenny Kim, pernah berjuang, hai pernah berjuang, lagi sakit, GWS ya. Maina, udah. Ada Kak You Girl, halo Yanok, dan kita baca yang di bawah-bawah. Ada Kak Mei, ada Rifda, ada kami Mistis, ada Kak Sayang, siapa tuh ya, Kak Adik, Adik Cishani, Kak Hasna, Risma ya. Thank you semuanya. Kita mau thank you. Aku mau screenshot tapi gak ada muka aku, ya udah ya. Thank you all. Jaga kesehatan ya. Iya boleh, kamu juga jaga kesehatan. Mari kita screenshot. Thank you all. Terima kasih. Maafin ya, ini tiba-tiba semakin menggelap. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba semakin menggelap. I love you katanya. I love you too. Terima kasih semuanya, orang-orang baik. Thank you, sama-sama. Love you too. Have a good sleep, you too. Thanks Sean, sama-sama. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye semuanya. See you next time.
seru banget deh hari ini, senang sekali.